Sesaat lagi kita bergabung dalam Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Semangat di pagi Senin. Saya yakin semua sudah mempersiapkan agenda, termasuk semangat yang luar biasa. Tadi sudah bersama dengan keluarga, saat ini mungkin di tempat Anda beraktivitas, dan juga mitra Muslim. Sebagaimana semangat dari bangun pemudi-pemuda, kita semua tentu ingin membangun dari jiwa, membangun dari raga Indonesia tercinta, semua dengan karya-karya yang positif. Termasuk karya-karya positif itu adalah kita bisa memberikan informasi yang konstruktif, informasi yang benar sesuai dengan fakta, dan juga informasi yang bisa memberikan pencerahan kepada umat Islam secara khusus dan juga secara umum kepada bangsa kita tercinta melalui media diantaranya mitra Muslim. Hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang media. Saya Muhammad Nasir di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Bersama rekan-rekan yang saat ini bertugas, ada Irsyad Asrafin di Suara Muslim Madiun 88,5 FM. Juga ada Nana Az-Zahra di Dava FM Ponorogo 107,9 dan rekan Kiki Rizkyani di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang. Saya menyapa Anda yang baru saja bergabung dengan Suara Muslim yang menyimak melalui streaming
atau aplikasi di smartphone Anda. Semoga nanti Anda juga bisa bergabung berinteraksi baik melalui telepon di 0315624555 ataupun SMS dan juga WhatsApp di 0855 3938. Mitra Muslim, kalau mengikuti perbincangan di Bincang Pagi Editorial beberapa bulan yang lalu, mungkin sebagian masih ada yang ingat ya tentang ada satu gerakan begitu, sejuta umat gotong royong untuk media, yang pada waktu kalau saya 2 kali ya, atau kalau nggak 2-3 kali kita berbincang dengan gerakan ini. Pertama mungkin masih dalam bentuk petisi, kemudian juga mengajak orang untuk bergabung tanda tangan. Berikutnya ada terbentuk kepanitiaan atau pengurus dan sebagainya. Dan Mitra Muslim ternyata kemarin ya, atau lusa begitu, Sabtu dan juga Ahad, itu sudah terbentuk satu koperasi sebagai bagian dari media ini yang bernama Koperasi Swamedia Mitra Bangsa. Kalau tidak salah, nanti kita akan cross check ke Pak Ferry Koto, tamu kita di pagi hari ini, Mitra Muslim, sebagai penggagas gerakan sejuta umat gotong royong untuk media. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kondisinya nonstop tanpa istirahat ya beberapa hari ini. Iya, lumayan. Sampai suara jadi. Baik, dan terima kasih sudah hadir di studio dan berbagi nanti dengan Mitra Muslim. Ceritanya ke berbagai daerah ini Pak Ferry ya, untuk agenda sejuta umat untuk gotong royong untuk media ini. Betul. Jadi sebelumnya saya ingin mengabarkan kepada saudara-saudara Muslim di Surabaya ya, atau di seluruh Jawa Timur yang mendengarkan siaran ini. Alhamdulillah pada 19 November yang lalu, pada hari Sabtu, gerakan Muslim menguasai media yang kita canangkan pada 1 Syawal ya, 1 Syawal pada saat Idul Fitri yang lalu pada bulan Juli ya. Menggelinding dengan dukungan umat Muslim dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, sehingga terbentuk grup-grup dukungan dari seluruh Indonesia. Di Aceh kita punya grup dukungan, di Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Jawa Timur, sampai di Papua kita punya grup-grup dukungan seluruh provinsi di Indonesia. Grup-grup dukungan itu sebagaimana yang sudah diketahui Mitra Muslim, beberapa kali kami juga diundang siaran di sini, kemudian membentuk pengurus-pengurus daerah. Jadi sebelum badan usaha kami ini terbentuk, kami sudah memiliki pengurus daerah. Jadi ini betul-betul gerakan umat. Jadi ini bukan gerakan seorang tokoh yang ingin membentuk sebuah, maaf tanda petik, partai politik dengan kekuatan dananya, kemudian membentuk cabang-cabangnya di daerah ya. Tidak. Ini dibiayai oleh umat sendiri. Mereka bersilaturahim sendiri, berkelompok sendiri, membentuk pengurus-pengurus daerah sendiri. Ini luar biasa. Ini gerakan panggilan nurani ya, panggilan keimanan kalau saya katakan ya. Mungkin saya tidak perlu cerita lagi kenapa panggilan keimanan ini sampai kemudian menggelinding ya. Jadi pengurus daerah yang sudah terbentuk itu kemudian bersepakat bahwa gerakan ini, karena kita di negara hukum, bahwa gerakan ini bukan gerakan gerakan tanpa bentuk ya. Kita kenal gerakan tanpa bentuk, orang berkumpul begitu-begitu saja. Kita bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan yang akan menampung aspirasi ini, dan kita putuskan itu adalah koperasi. Nah, pada tanggal 19 kemarin itulah teman-teman dari seluruh Indonesia, bayangkan dari Aceh, Makassar, Maluku, dengan biaya sendiri, menyisakan waktu meninggalkan keluarga ya, selama 2 hari datang ke Surabaya. Jumlahnya 126 orang. Ya, dan ini semua murni dengan biaya sendiri ya. Biaya tanpa sendiri. Ada yang... Bayangkan apa yang bisa mereka dapat. Tidak ada, mereka justru mengeluarkan biaya untuk datang ke Surabaya untuk sebuah gagasan. Gagasan itu kan sesuatu yang masih mimpi ya. Betul. Ini mimpi. Tapi mereka punya keyakinan, keimanan bahwa mimpi ini harus wujud. Muslim yang mayoritas di Indonesia, yang selama ini menjadi minoritas karena tidak menguasai media, yang selalu didiskreditkan akibat pemberitaan media. Dan banyak peristiwa yang kemudian membuat Muslim didiskreditkan ya. Ini mereka bertekad, ini tidak boleh terjadi lagi.
Nah, tekad dan cita-cita dan mimpi itulah yang mendorong mereka datang ke Surabaya tanpa dibiayai siapapun. Mungkin Allah saja yang membiayai ya, menanam di hati-hati mereka sebuah tekad ya. Datang 126 orang ke Surabaya dan alhamdulillah tanggal 19 itu luar biasa ya, sampai pukul 2 dini hari mereka rapat anggaran tahunan ya. Iya, rapat pendirian namanya ya, okay. rapat pendirian koperasi dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 dini hari tanggal 20. Ini luar biasa, saya belum pernah melihat begitu semangatnya orang ya, begitu semangatnya saya sebut mereka ini para pejuang ya. Begitu semangatnya mereka tanpa lelah sampai jam 2 pagi deklarasi, terbentuklah Koperasi Swamedia Mitra Bangsa yang dicita-citakan agar Muslim menguasai media ya. Dan kalau saya lihat profilnya juga mereka satu sama lain belum pernah bertemu secara face to face, Pak ya. Kan biasanya melalui media-media saja bertemunya, media online atau pesan dan lain sebagainya. Dan itu tergerak untuk sama-sama tadi percaya dengan gagasan itu, dengan ide itu, dan juga tentu ada rekatan-rekatan iman di sini ya, Allah Subhanahu wa taala rekatkan. Dan Betul. Ya, melihat kondisi seperti ini Pak Ferry, artinya sudah semangat yang dulu ketika awal kan banyak nih yang menganggap apa ini cuman itu dan lain sebagainya, sudah semakin tumbuh ya. Ya, saya pikir ini membuktikan bahwa sesungguhnya Muslim Indonesia itu, umat Islam itu rindu hal-hal seperti ini ya. Tinggal para pemimpin ya, para tokoh masyarakat bisa mengerti apa yang diinginkan umat, bahwa Islam itu memang sesungguhnya agama yang rahmatan lil alamin ya, damai ya, damai sekali. Jadi tujuan-tujuan baik itu pasti bersambut, selama niatnya baik gitu ya. Orang yang mendorong itu niatnya baik. Ini kan tidak bisa dibohongin bahwa gerakan ini mulia. Begitu banyak Muslim 126 orang tanpa dibiayai datang ke Surabaya untuk mendeklarasikan ini. Sebuah gerakan yang tadinya dikatakan ini apa ya, seperti Mas Nasir katakan tadi, ini mungkin hanya letupan emosi gitu ya. Tapi kita yakin, dari awal kita yakin inilah kebutuhan Muslim di Indonesia. Seperti kebutuhan Muslim untuk menguasai ekonomi. Mayoriti kita juga minoritas di dalam ekonomi ya. Dalam politik juga kita mulai tersingkirkan umat Islam. Ide-ide Islam yang seharusnya diyakini bahkan semestinya oleh pengikut agama yang lain, yang Islam itu terbukti ya rahmatan lil alamin itu. Nah, ini yang saya katakan untuk gerakan Muslim menguasai media itu, dengan deklarasinya Koperasi Swamedia Mitra Bangsa. Lihat ya hebatnya ya. Tidak ada satupun kata-kata di nama koperasi itu yang kemudian orang kadang-kadang kan label-label kata-kata Islam itu dianggap militan, radikal. Ini enggak, kebangsaan, Swamedia Mitra Bangsa. Tapi kami tahu nilai-nilai Islam itulah yang akan mengawal Indonesia agar lebih baik, agar lebih damai, agar lebih bineka. Tapi kalau nilai-nilai Islam itu tersingkirkan, pasti tidak akan bineka di Indonesia ini. Begitu. Oke, ini harapan dan juga gagasan yang akan disampaikan nanti melalui media. Koperasinya sudah terbentuk, tinggal medianya nanti Pak Ferry ya, seperti apa ceritanya. Baik, Mitra Muslim, kami mengajak Anda juga untuk bergabung pagi hari ini, para pemerhati media atau bahkan jika orang yang selama ini Pak Ferry sebutkan dalam bidang media, kita ini minoritas tadi ya, bukan mayoritas seperti jumlah umat Islam saat ini. Line telepon 0315624555, SMS dan juga WhatsApp. Anda bisa kirimkan ke 0855300938. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Rahasia Kurma. Mitra Muslim, tahukah Anda makanan apa yang paling digemari Rasulullah? Kurma. Ya, kurma. Tapi mengapa kurma menjadi makanan yang sangat digemari Rasulullah? Ternyata, selain kaya akan manfaat, kurma juga memiliki keajaiban yang belum banyak diketahui manusia. Di antara keajaiban kurma adalah, kurma bukan hanya menjadi salah satu sumber makanan yang mampu mendongkrak kalori, namun kurma juga menguatkan adrenalin kita, sehingga kita menjadi lebih tangguh, tabah, dan kuat. Pejuang Muslim di masa lalu kerap makan kurma sehingga mereka memiliki jiwa survive yang tinggi.
Dapatkan kurma berkualitas, higienis, serta praktis. Multazam, hanya di Lawang Agung. Pusat kurma terlengkap dan oleh-oleh haji serta umroh. Di Jalan Nyamplungan 75 atau di Jalan Gayung Sari Barat 10 nomor 45 Surabaya. Dan di Jalan Soekarno-Hatta 45 Malang. Sudahkah Anda mengkonsumsi kurma hari ini? Rahasia Kurma dipersembahkan oleh Lawang Agung. Lawang Agung, pusat kurma terlengkap, oleh-oleh haji dan umroh. Akhlak yang buruk bisa merusak amal kebaikan, seperti api yang membakar kayu bakar. Kita ngomongin kejelekan orang lain, sampai mungkin orang lain seakan-akan gak ada kebaikannya sama sekali. Kadang kalau hati kita sudah kotor ya gak masalah. Padahal itu bencana sebenarnya. Ghibah itu dosa besar dan tobatnya susah. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Seorang pedagang yang bisa mempertahankan kejujuran dan tidak pernah berbohong, itu tingkatannya luar biasa setelah tingkatan para nabi. Bagaimana membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak? Ikuti Makarimal Akhlak bersama Ustadz Fathuur Rahman Masrukan LC-MED setiap Rabu pukul 7 malam hanya di Suara Muslim Radio Network. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Ibu, kenapa ibu bersedih? Mata yang Ibu khawatir dengan masa depan kalian, masa depan anak cucuku, masa depan generasi penerus bangsa ini. Jangan khawatir, Bu. Kami sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang maju dan teknologi yang semakin canggih. Justru itulah, Nak, kemajuan ilmu dan teknologi seolah membuat manusia semakin serakah, besar-besaran menggunakan dan merusak sumber daya alam yang ada. Bahkan air pun diperebutkan. rintik dan berdoa. Dapatkah Anda merasakan kesedihan dan kekhawatiran yang terjadi ini? Mari, jaga dan berhematlah dalam menggunakan sumber daya alam, mulai dari diri kita dan dari sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Suara Muslim Radio Network. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, lembaga pers ini juga sering disebut sebagai pilar keempat dari demokrasi, begitu ya, setelah legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Sangat penting karena sebagai pembentuk opini publik yang paling potensial dan juga efektif, apalagi di masa informasi yang semakin terbuka saat ini. Dan tentu peran-peran umat Islam, entah itu di media sendiri ataupun juga di media-media lainnya yang mereka bisa mewarnai. Tapi kalau bicara media, Pak Ferry ya, tidak lepas dari adanya kebijakan redaksi dan lain sebelum lagi keinginan ataupun juga kepentingan dari pemilik dan lain sebagainya. Orang-orang idealis seakan-akan juga tidak bisa idealis ketika berada di media yang dikuasai orang-orang yang tidak berpihak pada kepentingan umat. Dan Mitra Muslim, gerakan sejuta umat gotong royong untuk media yang digagas oleh Pak Ferry Koto ini sudah mulai kelihatan bentuknya melalui koperasi tadi Swamedia Mitra Bangsa. Ada juga yang tadi Pak Ferry cerita bagaimana kedatangan mereka yang belum pernah ketemu kemudian tidak dibayar juga datang ke Surabaya dari berbagai provinsi di Indonesia, Pak ya. Betul, dan dari itu seluruh Indonesia. Dan itu tentu orang yang di Surabaya masih belum tentu bisa datang ya. Ini sebagaimana yang ngomong nih, orang nggak bisa datang. Ini jauh-jauh begitu bisa datang ke sana. Dan Pak Ferry melihat tadi inilah bentuk dari Islam yang rahmatan lil alamin, dalam artian mereka tidak meskipun didiskriminasi tadi ya secara media, tidak melakukan anarkisme dan lain sebagainya, justru membela negara kesatuan Republik Indonesia.
Betul. Inilah ciri Islam Indonesia. Saya pikir seluruh Islam itu begitu ya dimanapun ya. Jadi kalau ada sekarang berita media memberitakan Islam radikal gitu ya, militan, seperti aksi damai itu memprovokasi gitu ya. Itu menurut saya framing lain yang dilakukan terhadap umat Islam. Kalau Islam itu keras, radikal gitu ya. Bukan aksi damai 4.11 misalnya, saya ambil contoh yang dilakukan, bukan itu yang akan dilakukan umat Islam Indonesia. Akibat peristiwa seorang gubernur di DKI yang menista Islam, bukan dengan aksi damai. 2 juta orang hadir sedemikian besar ya. Kalau Islam itu radikal, keras tadi. Kalau Islam itu radikal, jadi tolong kepada pemerintah dan kepada pihak-pihak yang selalu mengatakan Islam radikal dan ini ada pihak-pihak yang menunggangi, coba gunakan akal gitu ya. Kalau Islam itu radikal, keras, emosi misalnya ya, tidak itu yang terjadi, habis negara ini. Tapi Islam di Indonesia itu membawa kedamaian. Indonesia merdeka ini juga kan karena ulama-ulama kita. Nah, sama dengan gerakan media ini, dengan didiskreditkannya begitu sering umat Islam oleh pemberitaan-pemberitaan, tidak melakukan anarki, tidak mendatangi kantor berita kemudian melakukan aksi-aksi perusakan umat Islam kan. Padahal bisa ya dengan Padahal kekuatan bisa. banyak itu. Kenapa enggak bisa? Apa mampunya aparat juga kalau misal umat Islam marah gitu ya. Padahal bisa. Tapi kita tidak lakukan itu karena memang sesungguhnya Islam itu agama kedamaian. Dan inilah yang dilakukan umat Islam. Mereka kemudian deklarasikan diri, kami harus menguasai media. Jadi tidak ada lagi berita-berita yang membuat kita marah, dan marah kita itu tidak akan kita salurkan dalam bentuk-bentuk anarki, tapi kita salurkan dalam bentuk hal positif, yaitu membuat media sendiri, menguasai media-media di Indonesia supaya mengabarkan fakta-fakta yang benar, mengabarkan fakta-fakta yang berimbang, bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Fakta-fakta yang benar, yang memberi kedamaian. Karena tugas pers, tugas penyiaran itu adalah salah satunya pendidikan dan kontrol sosial juga ya. Nah, inilah yang sebenarnya kita gagas di gerakan Muslim menguasai media ini. Jadi dengan terbentuknya perusahaan pers, yang kita sebutnya perusahaan ya, cuma bentuknya koperasi. Udah pernah kita jelaskan kenapa pilihan kita koperasi. Dengan terbentuknya perusahaan pers Swamedia Mitra Bangsa ini, kita berharap Muslim akan menguasai media-media di Indonesia. Jadi bukan hanya media. Jadi beberapa pihak mengatakan akan hanya portal gitu. Tidak. Ini kita membentuk sebuah kekuatan sesungguhnya, sebuah kekuatan ekonomi yang bergerak di bidang media. Bayangan kita, misal kita bicara media portal, itu kan kecil sekali kekuatan Muslim di portal itu. Itu yang sering di online yang mendiskreditkan Islam ya. Karena beritanya itu setiap saat muncul, setiap saat dikeluarkan tanpa ada filter. Karena sukanya begitu di online itu. Apalagi yang sifatnya mendiskreditkan Islam tanpa difilter oleh redakturnya ya. Atau memang mungkin itu keinginan mereka. Sengaja ya. Sengaja gitu ya. Di setting seperti itu. Nah, kita ingin nanti kita punya portal ya, portal online yang berita-beritanya fakta sebenarnya dan mengandung nilai-nilai Islam. Tapi bisa aja perusahaan pers kita ini kemudian membantu portal-portal Islam yang ada supaya menjadi besar. Jadi yang kita besarkan ini adalah perusahaannya, perusahaan pers ini. Dan bisa jadi suatu saat bisa kita perusahaan pers Swamedia Mitra Bangsa ini bekerja sama dengan Suara Muslim karena mungkin kapitalisasi kita menjadi besar. Bayangkan kalau kemudian 1 juta Muslim di Indonesia kemudian menjadi anggota koperasi ini, ikhlas bergotong royong 30.000, hanya 30.000 sebulan. Itu kan sekitar 30.000 kali 1 juta, 30 miliar dana operasional yang bisa kita support pada media-media Muslim. Ya mungkin medianya milik Swamedia Mitra Bangsa itu sendiri atau media-media Muslim yang ada. Mungkin suatu saat Suara Muslim kesulitan gitu ya. Jangan sampai Suara Muslim yang punya ideologi menyebarkan Islam rahmatan lil alamin itu karena kesulitan keuangan kemudian dijual kepada orang yang tidak punya ideologi yang sama seperti yang terjadi di Republika. Itu kan bukan milik umat lagi. Nah, Swamedia ini harus mampu
membantu suara muslim. Andai kata terjadi begitu, kita tidak inginkan. Seperti itulah visi sesungguhnya menguasai media itu. Kita membentuk perusahaan besar yang milik umat, bergerak di pers untuk memperkuat media-media umat. Suatu saat kita tidak hanya di Indonesia ini mengenal K dan T itu saja sebagai media mainstream di Indonesia, tapi media-media yang dimiliki oleh Swamedia Mitra Bangsa. Ada M Muslim, Pak. KTM jadinya. Oke. Baik, dan artinya memang fokusnya tadi adalah karena media-media, jadi ya semua diayomi, semua diajak kerjasama, berpartner. Betul. Saat ini mungkin, jadi kenapa kita pilih koperasi itu kan ada 3 hal yang menguntungkan. Yang pertama dari segi kapitalisasi, kekuatan ekonomi umat. Muslim ini mungkin tidak ada yang konglomerat ya. Muslim benar-benar Persen-persen ya. Mungkin kecil-kecil ya, tapi Muslim di Indonesia 200 juta, itu potensi yang besar ya. Kapitalisasi itu yang kita dapatkan manfaat dari koperasi. Kedua, konsumen media dia menjadi besar. Ketiga, kita ini yang akan sangat membantu media-media. Kita memiliki citizen journalism, jadi jurnalis warga. Jadi dengan koperasi ini nanti kita akan membantu media-media yang sudah ada memproduksi berita atau memverifikasi berita langsung ke warga-warga, ke masyarakat, ke jaringan Swamedia Mitra Bangsa yang ada di seluruh Indonesia. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, komentar juga dari Mitra Muslim. Terima kasih yang sudah bergabung di 08 55 300938. Ibu Laila di Gedangan. Pak Ferry katanya saya sudah bergabung ke gerakan ini dan sudah konfirmasi untuk masuk di grup WhatsApp begitu ya. Saya tidak tahu nih bergabungnya sebagai anggota koperasi atau gimana, atau yang di online dulu itu. Untuk masuk sebagai anggota koperasi, kemarin saya juga buka webnya masih ditutup. Mulai kapan kira-kira keanggotaannya dibuka kembali? Oh ya, baik Bu Laila, dan banyak sesungguhnya setelah gerakan ini diluncurkan untuk mendirikan koperasi yang akan bergabung, yang ingin bergabung sebagai anggota koperasi. Tapi tentu karena kita juga harus ikuti regulasi yang ada di Indonesia dan juga ingin mempercepat terbentuknya koperasi Swamedia Mitra Bangsa ini, karena gerakan ini begitu menyentuh ya, saya pikir keimanan kita tersentuh, Muslim harus menguasai. Itu banyak pihak-pihak yang ingin donasi. Jadi dia tidak ingin jadi anggota, pokoknya kita donasi. Itu kita cegah. Kenapa? Kita tidak ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena koperasi ini belum ada, badan hukum belum ada, tentu kita tidak bisa terima uang donasi. Masa masuk ke rekeningnya si A, si B. Padahal ini untuk gerakan. Kita tidak inginkan terjadi itu, tidak inginkan muncul persepsi-persepsi negatif, dugaan-dugaan negatif. Makanya kita membentuk koperasi. Semua yang ingin donasi itu kita tahan dulu. Sampai kita diakui legal di negara ini. Sampai badan hukum koperasi kita terbentuk. Nah, karena kita ingin mensegerakan hal yang baik ini, membentuk koperasi ini, maka kalau anggota itu terus bertambah menuju legalisasinya, ini agak kesulitan kita. Merekod data anggota untuk dilaporkan ke pemerintah itu kita agak kesulitan kalau dia terus tumbuh. Kalau kita biarkan buka mungkin sudah ribuan ya yang mendaftar seluruh Indonesia. Jadi kita batasi, kita tutup pada tanggal 7 November untuk semata-mata kita segera bisa melakukan pendirian yang kita lakukan tanggal 19, alhamdulillah 19 yang baru lalu. Nah, setelah deklarasi dan pendirian ini, teman-teman akan melakukan proses mengurus legalitas. Dan saat ini sesungguhnya pengurus-pengurus daerah sudah bisa membuka kembali pendaftaran untuk anggota koperasi. Jadi nanti insya Allah mungkin dalam waktu dekat ya, kita akan buka kembali pendaftaran itu sambil paralel berproses untuk melegalkan koperasi kita. Kemarin sudah datang dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur mewakili Kementerian Koperasi, karena koperasi kita nasional. Jadi ini koperasi nasional yang betul-betul pendirinya hadir dari seluruh Indonesia. Bukan semua ya. Bukan abang-abang. Jadi Dinas Koperasi juga kaget. Ratusan orang hadir di sana, ditanyain dari seluruh Indonesia. Ini luar biasa, belum pernah kejadian di gerakan koperasi yang seperti ini, kecuali koperasi-koperasi perusahaan ya, dibiayai perusahaan untuk datang kan. Ini enggak gitu. Jadi untuk Bu Laili ya, Bu Laila, silahkan Bu mendaftar. Kalau Ibu berarti di Jawa Timur, silahkan datang hubungi ke pengurus
Provinsi Jawa Timur Gerakan Media Umat atau pengurus Provinsi Jawa Timur Koperasi Swamedia Mitra Bangsa untuk mendaftar. Jadi untuk mendaftar sebagai anggota koperasi. Sementara pendengar yang Muslim yang lainnya ingin mendukung tidak menjadi anggota juga bisa. Artinya jadilah pengabar berita baik. Dalam Islam itu kan begitu ya. Kita itu harus jadi orang pengabar berita yang baik. Dan berita-berita yang diproduksi oleh media kita nanti ada berita-berita yang baik. Nah, apabila ada pertanyaan banyak juga, Pak, kita enggak bisa, saya mahasiswa enggak bisa donasi, ikut jadi anggota koperasi, donasi pun kita enggak bisa, Pak, kos gitu ya. Aneh. Saya bilang enggak mesti berjuang seperti itu. Kamu bergabunglah dengan grup-grup. Kita punya grup WhatsApp, grup Telegram ya, itu ratusan ribu ya orang, puluhan ribu orang bergabung di sana se-Indonesia, grup masing-masing provinsi. Nanti di saat produksi berita itu dikeluarkan dari media kita, maka share-lah berita itu ke seluruh dunia, ke seluruh teman-teman. Itulah kontribusi Anda untuk gerakan ini, sehingga setiap orang tidak lagi membaca atau mendengar berita-berita sampah, akan mendengar berita-berita yang baik dan positif yang akan memberi image positif tentang Muslim, tentang Islam. Membentuk image positif tentang Muslim dan Islam. Ini sangat penting sekali, Ibu Laila. Jadi memang sementara sebelum pendirian koperasinya tadi memang ditahan dulu, stop dulu Pak Ferry ya. Betul. Setelah terbentuk seperti ini, kemudian sambil mengurus legalitasnya ke pusat, dibuka kembali. Betul. Jadi, dibuka kembali bisa ke pengurus daerah. Jadi Bu Laila bisa buka kembali di websitenya. Betul, bisa menghubungi pengurus daerah. Pengurus daerah. Mungkin di website dalam beberapa hari ini belum diaktifkan kembali karena masih disiapkan semua pendaftarannya. Kan berubah ya pendaftarannya. Sudah menjadi legal sesungguhnya. Dengan kita rapat pendirian itu secara de facto dan de jure dalam gerakan koperasi ini sudah legal. Cuma persoalannya ada aturan pemerintah sekarang yang menyebutkan bahwa itu harus berbadan hukum. Permenkop 19 2015 itu harus berbadan hukum. Jadi kita tinggal notariatkan sampai lembaran negara keluar. Itu hanya butuh sebulan mungkin ya, insyaallah ya. Soal itu insyaallah Muslim ya, terutama dari Jawa Timur, ayo berbondong-bondong dukung gerakan ini. Baik, bicara Jawa Timur, tadi tempatnya di Surabaya, ada pilihan tertentu karena mungkin Pak Ferry dari Surabaya atau gimana kemarin keputusan pemilihan tempat ini? Jadi begini, tentu kita harus mencari tempat yang bisa tumbuh kembangnya pergerakan ini. Saya mengatakan bahwa secara badan hukum kita punya koperasi, secara aksi kita punya namanya pergerakan sejuta Muslim ingin menguasai media ini. Ini yang terus menggelinding. Koperasi itu kan badan hukum. Nah, pilihan badan hukum ini harus namanya bibit ya, harus tumbuh di tempat yang sesuai, yang bisa membuat bibit ini besar. Nah, dorongan teman-teman mengatakan di DKI siap, misalnya Jakarta sebagai pusat negara. Orang berbondong-bondong kan buat kantor pusat itu DKI. Saya katakan DKI bukan tempat subur untuk tumbuhnya gerakan mulia ini. Apa respon mereka Pak Su? Teman-teman DKI sepakat. Teman-teman DKI sepakat. Betul kata mereka. Saat ini DKI bukan tempat yang sehat untuk tumbuhnya bibit ini. Dan mereka katakan pejuang-pejuang Surabaya lebih siap ya. Dan terbukti teman-teman panitia pengurus Surabaya luar biasa tanpa dibayar. Saya bisa berikan apa ya? Ferry Koto itu bisa berikan apa buat teman-teman itu ya, tanpa dibayar. Kemudian dengan jiwa arek-arek Surabayanya itu bergerak memfasilitasi saudara-saudara Muslim dari seluruh Indonesia. Testimoni dari Ketua Pengurus Daerah DKI Pak Hengki Khairuddin itu mengatakan waktu kita beri apresiasi untuk panitia, mengatakan andai kata ini dilakukan di DKI, belum tentu mereka bisa melakukan gitu ya. Belum tentu bisa melakukan seperti teman-teman panitia Surabaya. Jadi ini Surabaya, Jawa Timur adalah tempat tanah yang subur untuk menumbuhkan bibit ini biar besar kemudian hari. Oke, baik. Mitra Muslim masih ada kesempatan untuk bergabung bersama Pak Ferry di pagi hari ini. Kita bicara tentang gerakan sejuta umat gotong royong untuk media. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 03156245555, SMS dan juga WhatsApp di 08553938. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network.
Suara Muslim Radio Network menghadirkan Solusi Ustaz. Problem Anda jangan disimpan sendiri. Curahkan isi hati, temukan solusi secara syar'i. Solusi Ustaz. Program ini tidak mengungkap aib seseorang, namun mencari solusi demi kebaikan bersama. Sampaikan persoalan hidup Anda. Ketik SMS dengan format Solusi Ustaz, lalu sampaikan persoalan Anda. SMS dibuka 24 jam non-stop. Simak acaranya setiap Rabu pukul 8:30 malam sampai 10 malam di Suara Muslim Radio Network. Dokumentasi event Praktek Tata Cara Sholat Nabi bersama Ustadz Agung Jayadi MA kini sudah bisa Anda miliki dalam bentuk DVD. Temukan jawaban, apakah sholat Anda sudah sesuai seperti yang Nabi contohkan? Sami Allahu liman hamidah. Setelah berhenti, baru baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana alhamdu. Boleh dipanjangkan, mil as-samawati wal ardi asalnya. Jadi Sami Allahnya dibaca dengan geraknya, Rabbana dibaca setelah kita berhenti. Kalau sujud saya contohkan. Ya. Tangan turun duluan, lutut, kaki merapat, kakinya. Dengan posisi jari-jari menghadap ke arah barat. Jadi begini. Ustaz, seperti ini benar nggak? Nah, dirapatkan Mas, rapat. Nah. Miliki DVD-nya. Dapatkan di Studio Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mitra muslim yang dirahmati Allah. Ada dua sabda Nabi. Yang satu sangat menggiurkan, yang satu sangat bukan mengerikan sih, tapi mengerikan. Kayak kita dengarkan saja. Yang sangat menggiurkan tuh Rasulullah mengatakan, sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat malam sepenuh malam. Luar biasa sekali. Kalau saya datang ke masjid lalu sholat subuh berjamaah, padahal tadi malam saya sudah sholat malam, saya dapat 2 sholat malam. Malah yang ini, yang sholat subuh ini, sholat malam semalam penuh gitu. Kalau tadi saya tidak sholat malam, saya sudah mendapat pahala sholat malam itu semalam penuh dengan sholat subuh. Ini yang saya bilang menggiurkan tadi itu. Yang kedua adalah Rasulullah juga bersabda, seandainya diberitahukan kepada kamu pahala sholat subuh yang berjamaah itu, maka pasti orang akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Saya tidak tahu ini mengerikan atau apa ya hadis yang ini. Tidak penting. Yang penting bahwa luar biasanya janji Allah tentang sholat subuh berjamaah ini, sampai-sampai orang yang tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa, bisanya hanya merangkak, itu pun pasti akan datang. Nah, oleh karena itulah maka secara pribadi ini, saya mohon maaf sebelumnya, saya mewajibkan diri saya sendiri untuk pergi ke masjid pada setiap subuh. Subuh ini saya haruskan diri saya sendiri untuk pergi ke masjid. Dan hasilnya luar biasa. 1, secara fisik saja, udara segar. Nomor 2, otot-otot tertarik karena berjalan ke masjid pada waktu pagi itu luar biasa. Luar biasa. Lebih-lebih kalau sambil jalan itu misalnya kita ayun-ayunkan tangan begitu sambil untuk bersenam. Masya Allah. Itu tiap pagi kita rasakan. Nah, mitra muslim sangat saya hormati. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita. Marilah kita bersama-sama ikuti sholat subuh di masjid kita masing-masing, di masjid yang ada di kampung kita masing-masing. Kalau kita lagi keluar kota, misalnya begitu, cari masjid. Yang saya sarankan, jika kita harus tidur di hotel, cari hotel yang dekat masjid. Itu akan memudahkan kita. Mudah-mudahan Allah terus merahmati kita. Saya Suherman Rosidi, narasumber Bincang Ekonomi Syariah di Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Saatnya kita ikuti Suara Muslim News
Suara Muslim News. Mitra Muslim, 3 informasi di pagi hari ini. Yang pertama dari Lumajang, produktivitas padi Jawa Timur surplus, panen tahun ini petani menghasilkan 14,2 juta ton. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Ari Ardianto. Silahkan Ari. Ya, Ari sudah terhubung, silahkan. Risma Ningrum, oke, silahkan Risma. Ya, Mitra Muslim, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Insinyur Wibowo Eko Putro saat meninjau kegiatan Kebiar Pangan Mantap di Lumajang mengatakan target produktivitas padi tahun ini seluas 2,2 juta hektar lebih. Karena dikawal TNI dan Polri, realisasi sampai tutup tanam mengalami surplus 95.000 hektar lebih. Jika dikalikan 6 ton, produktivitas panen padi yang dihasilkan petani ditemukan angka 14,2 juta ton. Dengan target yang harus dipenuhi 13,6 juta ton dan menghasilkan surplus 570.000 ton. Jika dibandingkan data statistik tahun sebelumnya, Jawa Timur mengalami surplus 128.000 hektar lebih. 5 tahun terakhir, data empiris dari sisi produksi, Jawa Timur mengalami pertumbuhan 0,87% untuk padi. Angkanya tidak sampai 1%, akan tetapi produksi tumbuh 2,97% dan luas panen tumbuh 1,8%. Demikian informasi dari Suara Muslim Lumajang, kembali ke rekan Muhammad Nasyir, Suara Muslim Surabaya. Terima kasih Risma Ningrum. Suara Muslim News. Suara Muslim News. Kita bergeser ke Madiun. 5 pejabat eselon 3A di Kota Madiun memperebutkan kursi kepala Dispenduk Capil. Info selengkapnya bersama Irsyadul Ashrafin. Silahkan Irsyad. Ya, Mitra Muslim, kelima pejabat itu memperebutkan kursi kepala Dispenduk Capil Kota Madiun yang sudah beberapa bulan terakhir kosong karena pejabat sebelumnya meninggal dunia. Ketua Tim Panitia Seleksi Daerah yang juga Sekda Kota Madiun, Maidi, mengatakan kelima pejabat tersebut adalah pelaksana tugas Kepala Dispenduk Capil Nono Jati Kusumo, Kepala Satpol PP Sunardi Nur Cahyono, Sepertinya sambungan terputus, Irsyad yang ingin menyampaikan 5 dari pejabat di Kota Madiun akan memperebutkan ya, atau istilahnya mungkin akan menjadi Kepala Dispenduk Capil Kota Madiun. Terima kasih Irsyad. Dan Mitra Muslim, pemerintah Kota Surabaya, Pemkot Surabaya menganggarkan pembangunan jalan bawah tanah atau underpass 4 sisi di Jalan Pemuda senilai 30 miliar yang siap dimulai pada tahun 2017. Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Mahmud mengatakan pembangunan kawasan Balai Pemuda berupa basement bawah tanah dipastikan akan berlanjut tahun 2017. Setelah tahap 1 dibangun basement atau parkiran bawah tanah, tahun depan akan dilanjutkan hingga membentuk underpass. Underpass 4 sisi yang digunakan khusus untuk pejalan kaki berada di antara Jalan Pemuda, Jalan Yosudarso, Jalan Panglima Sudirman, dan Gubernur Suryo. Proyek ini merupakan sistem pembangunan kawasan Balai Pemuda. Semangatnya mengembalikan kejayaan Balai Pemuda sebagai tempat rekreasi warga kota. Mahmud menyebut hanya saja kelanjutan pembangunan kawasan Balai Pemuda bukan diwujudkan dalam tempat rekreasi gedung bertingkat yang menjulang, melainkan konsep pasar bawah tanah. Baru saja kita ikuti Suara Muslim News. Suara Muslim News. Suara Muslim News. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Pak Ferry, ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Deno. Kalau mau menjadi bagian dari gerakan ini, itu harus menghubungi siapa katanya? Ada website yang bisa dilihat atau kontak? Baik, Bu Denok ya. Bu Denok bisa mengakses website www ya, sejuta umat mendukung. Jadi mudah sekali ya, sejuta umat mendukung sambung semua .org, organization ya. .org. Jadi di sana nanti Ibu bisa melihat menu pengurus daerah.
pengurus daerahnya pilih Jawa Timur. Ya. Nanti di sana akan ada kontak sekretariat pengurus daerah Jawa Timur atau kontak ketuanya dan pengurusnya. Ada nomor yang bisa dihubungi di sana. Websitenya sejutaumatmendukung.org tadi ya. Betul. Silakan dieksplorasi, dibaca semua. Tentu ada beberapa penjelasan tentang gerakan ini juga, Pak Ferry ya. Betul, dari sejauh awalnya hingga ke latar belakangnya hingga apa yang sudah kita lakukan sampai terbentuk kepanitiaan dan RAT yang baru lalu. Ya, baik. Bicara tadi Pak Ferry menyebutkan ingin mempercepat tadi pembentukan, dan saya juga melihat diskusi di grup dan yang ada di Jawa Timur dan sebagainya. Memang semangat umat sangat ingin sekali cepat tadi. Bahkan ada yang sampai tidak sabarnya begitu sehingga akhirnya tidak bisa mengikuti lebih lanjut pergerakan ini karena pengen cepat-cepat ada tadi itu ya. Betul. Nah, ini tentu dinamika tentunya Pak Ferry ya, dinamika pergerakan kemudian juga akhirnya bisa diredam begitu kemudian menuju ke satu titik. Dan ini juga kalau melihat dari dinamika pergerakan artinya semua pergerakan Islam juga bisa masuk di sini. Betul. Jadi begini, bahwa dalam pergerakan itu selalu pasti muncul pergesekan. Pasti nama bergerak ya, kecuali diam. Nggak apa-apa. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa itu ya boleh dikatakan sunatullah juga ya, terjadinya perbedaan, pergesekan itu. Tapi yang teramat penting yang harus dijaga, janganlah perbedaan, pergesekan itu seperti gunting yang besar memutus ikatan yang lebih kecil. Nah, justru ikatannya itu yang diperkuat dan perbesar ya. Ukhuwah di antara kita, cita-cita kita, tujuan kita yang sama itu yang diperbesar, diperkuat. Ingat hal itu. Jadi anggaplah perbedaan-perbedaan itu hanya gunting kecil yang tidak akan memutus ikatan-ikatan itu gitu. Jangan diperbesar maksud saya. Kalau itu diperbesar gampang sekali akan putus. Jadi memang beberapa itu sempat terjadi di awal-awal gerakan ini, beberapa tidak sabar gitu. Berbeda melihat. Tentu kita melihat ini harus menjadi gerakan nasional. Karena umat muslim itu demikian besar dijatuhkan dengan gerakan nasional. Beberapa melihat ini kita lakukan kecil-kecil aja gitu. Ini kan berbeda ya. Kalau kecil-kecil ada sudah banyak yang lakukan kecil-kecil ada. Kecil-kecil aja gitu ya. Itu perbedaan. Tapi karena ini belum menjadi badan hukum ya, secara baru gerakan ya, kita silahkan teman-teman yang merasa ingin sendiri untuk tidak bersama kita gitu ya, bukan kita keluarkan, tidak bersama kita. Ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Nah, ini sesuatu hal yang biasa menurut saya. Insya Allah nanti yang kemudian agak keluar dari barisan, dalam Islam itu kan jelas ya dikatakan, di saat kita berjalan ke satu tujuan maka berjemaahlah dan ikutilah imammu. Siapa yang pasti ada pemimpin di sana. Tapi kalau kita keluar dari barisan ya kita akan tertinggal. Jadi saya yakin nanti dengan terbentuknya Koperasi Swamedia Mitra Bangsa ini, teman-teman yang tadinya mungkin agak pesimis atau lebih optimis melakukan gerakan kecil-kecil itu akan kembali bergabung. Karena sesungguhnya gerakan yang besar ini pun didukung, disupport, dihidupi dengan yang kecil-kecil, yaitu pengurus-pengurus provinsi tadi itu, dan pengurus provinsi itu dihidupi oleh pengurus kota kabupatennya, wilayah-wilayahnya. Jadi gerakan ini, maksudnya Pak ya? Iya, gerakan ini. Jadi ini luar biasa sesungguhnya. Ini kalau parpol ini udah parpol besar sekali ya, di seluruh provinsi ada. Bisa dililik sama Pak Abang Haji Roma. Bisa dililik Pak Haji Roma. Jadi ini udah luar biasa. Niatnya cuma satu, agar Muslim menguasai media, Islam rahmatan lil alamin itu nyata adanya begitu. Ya, bicara nyata tadi bicara tentu dalam aplikasi implementasi nih Pak Ferry ya, termasuk tadi bicara ukhuwah kekeluargaan. Ada cerita tadi katanya yang datang dari Riau, yang datang dari mana tuh mungkin Lombok ya, masuk Balikpapan dengan beragam cerita mereka. Jadi kalau kita hadir di situ udah mendengar cerita, jadi mereka kan ketemu saya ya, menceritakan segala hal. Saya terenyuh ya, saya merasa inilah sesuatu yang harus diwujudkan. Inilah sesuatu yang harus dikawal terus. Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Bayangkan ada dari suatu daerah datang mengumpulkan uang, ya, bukan yang berada, ya, datang ke Surabaya demi bertemu saudara-saudaranya pejuang-pejuang yang lain. Itu ada gitu ya. Kemudian ada seorang dokter spesialis jantung yang terkenal di Sumatera. Sangat terkenal sekali karena dia juga merasakan hal yang sama dengan kita. Dia hadir
meluangkan waktunya 3 hari ya, dari tanggal 18 malah beliau itu hadir di Surabaya dengan saudara-saudara muslim yang lain. Kemudian ada lagi kejadian yang luar biasa. Saudara kita dari Kalimantan, dia sangat ingin hadir di Surabaya, sangat ingin, tapi tidak mampu. Secara ekonomi tidak mampu. Tiba-tiba aja ada yang memberikan tiket pulang pergi pesawat. Nggak tahu dari mana. Nggak tahu. Dia cerita ke kita. Nggak tahu siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan. Pokoknya udah dapat tiket atas namanya pulang pergi ke Surabaya untuk mengikuti rapat pendirian Koperasi Swamedia Mitra Bangsa. Dan yang bersangkutan alhamdulillah menjadi salah satu pimpinan sidang rapat gitu. Dipercaya menjadi pimpinan sidang rapat dengan gagasan-gagasannya. Ini kan luar biasa gitu loh. Orang yang berniat berjuang di jalan Allah itu yang ingin membela Islam itu ada aja jalan gitu loh. Jadi kepada para pendengar Suara Muslim, ayo bantu gerakan ini dengan apa yang kita punya gitu. Pasti ada jalan gitu. Itu terbukti tadi ya. Tidak punya uang tapi merasa harus hadir di Surabaya, tiba-tiba aja tiket pulang pergi pesawat loh. Itu berapa nilainya? Balikpapan Surabaya. Balikpapan Surabaya, tiba-tiba aja dia dapat tiket pulang pergi entah dari siapa. Ini benar terjadi gitu ya. Baik, luar biasa. Dan itu bicara yang datang. Kalau bicara panitianya mah luar biasa lagi Pak Ferry ya. Lebih luar biasa. Berbulan-bulan persiapan sampai kemarin ada yang jemput ke sana, kemarin nggak tidur dan betul. Makanya saya katakan bahwa Surabaya itu bibit yang tempat yang tanah yang tepat untuk para pejuang ya. Dan itu dibuktikan oleh teman-teman panitia. Mereka arek-arek Surabaya, arek-arek Jatim asli yang memang memiliki jiwa pejuang. Bayangkan berbulan-bulan mereka menyiapkan, tentu dengan segala kekurangan kelebihannya ya. Itu manusiawi. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut saudara-saudara dari seluruh Indonesia tanpa dibayar. Malah kadang-kadang saya tegur loh, ini keliru, hati-hati ya. Mereka tetap dengan ikhlas bekerja. Padahal saya ini bukan bosnya, bukan yang membayar 1% pun saya tidak bayar. Malah mereka harus mengeluarkan banyak biaya. Malah mereka mengeluarkan banyak biaya pasti. Meninggalkan pekerjaannya. Ada yang mengatakan dalam 3 hari itu 2 hari dia khusus untuk mengurusi gerakan Muslim menguasai media ini. Jadi dari tanggal 18 ya teman-teman sudah berkumpul di asrama haji. Mereka menjemput teman-teman yang datang dari berbagai daerah di Juanda, yang datang di stasiun Pasar Turi, yang datang di stasiun Gubeng ya. Itu mobile mereka dari pagi bawa mobil ya. Kemudian menyiapkan makan, menyiapkan kamar dan segala macamnya. Ini luar biasa ya. Kalau itu kita bayar IO, itu ratusan juta mungkin ya, puluhan juta kita harus bayar IO. Mereka pakai mobil mereka sendiri untuk jemput, kendaraan mereka sendiri. Yang tidak punya kendaraan mereka bantu nyupirin gitu ya, nyetirin untuk jemput saudara-saudaranya. Jadi ini sebuah luar biasa ya, kalau kita lihat itu tersentuh kita, luar biasa teman-teman ini semua. Iya, melihat kondisi yang seperti ini Pak Ferry, apa yang kemudian terlintas dalam ke depan next dari gerakan sejuta umat? Saya makin memiliki keyakinan bahwa umat Muslim ini memang sudah sangat membutuhkan sesuatu untuk bergerak bersama. Selama yang mendorong niat-niat yang mendorong itu niat yang lurus demi Islam, demi bangsa ini, pasti umat Muslim akan mendukung. Nah, dengan deklarasinya Koperasi Swamedia Mitra Bangsa ini dengan tujuan Muslim menguasai media, saya berkeyakinan ke depan koperasi ini akan terus menggelinding. Teman-teman bersemangat supaya koperasi ini menjadi besar. Mereka salah satunya akan melakukan roadshow ke provinsi-provinsi untuk memperbesar gerakan ini. Tentunya kita akan tentu mereka ini orang-orang muda ya. Kalau hanya dengan semangat aja bergerak tanpa ilmu, tanpa pengetahuan itu kan juga berbahaya ya. Bisa tersesat nanti satu rombongan ya. Jadi nanti kita juga akan sowan kepada para ulama supaya kita dibimbing. Kita akan sowan kepada tokoh cendekia Muslim Indonesia supaya kita diberitahu, diajari bagaimana sesungguhnya harus mengurus sebuah perusahaan pers, mengurus sebuah media. Jadi seperti kita akan sowan juga kepada tokoh pendiri dari Suara Muslim. Ide-ide beliau kan juga luar biasa, sehingga gerakan ini bukan hanya gerakan tanpa arah, bukan tanpa ilmu. Kita melakukan sesuatu harus ada ilmu, sehingga
dengan sowan itu nanti kita punya ilmu, kita tahu langkah mana yang terbaik untuk membesar gerakan ini. Perlu satu catatan bahwa di Islam itu sendiri, di umat muslim itu kan terdiri dari berbagai kelompok ya. Betul. Dan gerakan ini tidak ada kelompok-kelompok. Semua kelompok ada di dalamnya. Salah satu persyaratan untuk menjadi anggota koperasi gerakan ini khas, yaitu dia harus warga negara Indonesia dan Islam. Oke. Nah, jadi harus Islam. Jadi kita cantumkan dengan tegas karena memang ini gerakan muslim. Tapi efek dari gerakan muslim ini adalah untuk seluruh bangsa ini, apapun keyakinannya. Karena kami memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Oke, jadi ketika umat Islam baik, umat Islam mengkonsumsi media yang baik, maka negara pun juga akan baik. Tadi Pak Ferry ya, ketika umat Islam kemudian didiskreditkan tadi atau diusaha sebagaimana mungkin untuk menjadi minoritas dalam berbagai hal, negara pun juga akan guncang dan lain sebagainya seperti saat ini. Baik, kita akan lanjutkan Pak Ferry dan juga Mitra Muslim setelah jeda pariwara, dan tentu masih mengajak Anda untuk bergabung. Line telepon 0315245555, SMS dan juga WhatsApp di 0855300938. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Penyebab kebutaan nomor 1 adalah katarak. Waspadai agar katarak tidak sampai menjadi matang yang dapat merenggut penglihatan Anda. Segera lakukan operasi dengan metode vakoemulsifikasi dengan insisi kecil, tanpa jahitan, tanpa injeksi, dan tanpa penutup mata. Saya Dr. Eri Dewanto, spesialis mata, founder EDC Group. Informasi kesehatan mata ini dipersembahkan oleh Klinik Mata EDC Group dengan outlet yang tersebar. EDC Sepanjang ada di Ruko Townhouse B6, Jalan Raya Kalijatan 71 hingga 73 Taman, Sepanjang Sidoarjo. Klinik Mata Mojo Agung, Jalan Veteran 435, Miagan, Mojo Agung, Jombang. Klinik Royal EDC Mojosari, Ruko Royal RG6, Jalan Erlangga 55, Mojosari, Mojokerto. Dan praktek dokter spesialis di Jalan Kayun nomor 3 Surabaya. Telepon 0858 5205 2567. Wah, bagus banget bajumu, Sis. Oh ya? Ini koleksi baru Danis Collection. Gimana? Paduan warna yang serasi, cuttingnya rapi. Bener-bener busana muslim yang anggun. Kamu pengen ya? Antar aku sekarang dong, Sis. Ayo, ayo. Busana yang indah, penuh pesona, koleksi lengkap dan penuh gaya. Wujudkan impianmu untuk memiliki busana muslim yang elegan, penuh warna dan eksotik. Hanya di Danis Collection, pusat mode busana muslim. Pusat busana muslim pilihan, anggun, elegan dan trendy. Danis Collection. Untuk segala busana muslim terbaru, percayakan pada Danis Collection. Kunjungi rumah Danis di kota Anda. Aduh, kesiangan. Udin, kamu terlambat. Maaf Bu, macet luar biasa. Oke, next time jangan terlambat lagi ya. Hah, kesiangan lagi. Udin, kenapa kamu terlambat lagi? Maaf Bu, saya kurang sehat. Kenapa nggak izin aja? Yakin bisa kerja? Bisa Bu. Gawat, kesiangan lagi. Udin, kamu terlambat lagi hari ini. Maaf Bu, ibu saya lagi dirawat di rumah sakit. Din, ada telepon dari rumah kamu. Ibumu mau bicara tuh. Udin, sepertinya saya harus evaluasi semua alasan terlambat kamu. Ke ruangan saya sekarang. Bohong, jangan jadikan kebiasaan. Kebohongan mungkin menyelamatkanmu sementara, tapi menghancurkanmu selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Suara Muslim Radio Network.
mencerahkan, menyejukkan, menyatukan. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Baik mitra Muslim, pengalaman umat Islam punya beberapa ya, atau saya sebut dua lah begitu, yang sangat terkenal, koran kemudian juga televisi, yang di awalnya adalah inisiasi umat Islam, kemudian juga urunannya begitu umat Islam, Pak Ferry ya, akhir tahun 90-an awal tahun 2000, dan saat ini dua-duanya udah lepas, dalam artian sahamnya atau kepemilikannya bukan di tangan umat Islam lagi begitu. Nah, salah satunya ini kemudian yang jadi pertanyaan, ada beberapa yang menanyakan tentang koperasi begitu kan. Sampai saat ini kan kita lihat bentuk perusahaan mesti PT begitu. Suara Muslim juga seperti itu, bahkan yang lain-lainnya. Ini kemudian Pak Ferry dengan ide koperasi, apakah untuk menghindari apa yang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya itu sebagai satu bentuk studi kasus ya yang telah lalu. Jadi begini, dari sisi badan hukum usaha, PT atau Persero itu adalah kumpulan modal. Berdua saja minimal gitu ya, mendirikan suatu perusahaan bisa, kumpulkan aja modalnya. Yeah. Suatu masa bila modal itu habis, apa yang dilakukan oleh dua orang tersebut? Jual PT-nya. Kalau dia tidak punya uang lagi ya jual PT-nya ya. Kalau udah dijual PT-nya, apa yang terjadi? Belum tahu idealismenya akan sama. Dan itulah yang terjadi di Republika, Global TV apalagi ya, yang sama sekali jejak-jejak kepemilikan Islamnya tidak ada itu Global TV ya. Jadi kenapa kita pilih koperasi? Salah satu alasannya itu. Jadi agar media ini nanti, badan usaha pers ini, badan usaha media ini nanti ya dimiliki umat secara penuh, karena koperasi itu bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang yang satu tujuan. Jadi prinsip koperasi kan itu adalah kumpulan orang yang memiliki satu tujuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Oke. Jadi sehingga kemarin datang itu ya dari berbagai daerah itu. Karena panggilannya satu tujuan, datanglah mereka. Kalau tidak satu tujuan dengan gerakan ini, tidak mungkin bersatu, tidak mungkin mendirikan koperasi. Nah, kumpulan orang inilah yang menjadi sebuah kekuatan umat, gitu. Hingga satu saat kalau Ferry ini tidak mampu, masih ada anggota-anggota yang lain yang mampu. Ya, kalau suatu saat media, kita sebutlah media kita mungkin nanti namanya A gitu ya, media A yang kita miliki butuh modal gitu ya, kita hidupi dengan modal yang ada di koperasi ini. Suatu saat modal itu tidak mencukupi lagi, ya kita minta ke anggota itu, untuk memodali lagi sesuai dengan kemampuan yang ada gitu ya. Jadi tidak akan kita jual, keputusan menjualnya pun akan sulit. Kenapa sulit? Ribuan anggota nanti harus minta persetujuan. Jadi nggak bisa dijual ya? Nggak bisa dijual. Dan harus persetujuan seluruh anggota atau gimana? Kita luar biasa kalau nanti punya media terus kita mau jual-jual, marah umat nanti kan. Kalau kemarin kita mau marah siapa? Saya masih punya saham itu Republika. Ya. Mau marah siapa saya? Orang memang sudah dijual oleh para tokohnya kan. Jadi menurut saya ini sebuah kekuatan. Selain itu ada 3 hal yang harus dilihat, bahwa selain soal ada 2 hal yang lain ya, selain kapitalisasi tadi, kita setiap bulan kan koperasi itu prinsipnya ada simpanan pokok, simpanan wajib. Simpanan wajib itu tiap bulan kita akan dapat dana dari umat untuk menggerakkan media itu. Kemudian kita memiliki konsumen media. Siapa konsumen medianya? Ya anggota-anggota yang bergabung koperasi itu. 1 juta anggota bergabung di koperasi, maka 1 juta lah kita memiliki konsumen media. Bayangin kalau saya dengan Mas Nasir membuat media, kan harus menyediakan uang, spending uang, siapkan uang untuk apa? Untuk promosi ya. Untuk promosi supaya media kita didengar. Iya. Kalau misalnya kita kumpul uang 1 miliar, maka mungkin sekitar 400 juta itu untuk promosi supaya mendapatkan pendengar belum tahu 1 juta itu. Belum tahu 1 juta, paling dapat 100 ribu. Nah, gerakan ini luar biasa. Tanpa perlu men-spend uang untuk belanja iklan, biaya promosi, kita sudah mempunyai konsumen loyal. Konsumen loyal untuk membaca berita kita, mendengarkan berita kita setiap saat. Dan dia, para pendengar itu sendiri adalah pemilik berita yang
dibaca sendiri gitu loh. Itu hal yang kedua kita dapatkan dengan cara berkoperasi. Ketiga, kita dapatkan jaringan jurnalis karena kita akan bergerak di media. Anggota-anggota kita itu akan ada jaringan jurnalis. Nah, bayangkan luar biasa bila ada kejadian di Aceh, kita tidak punya pers di sana, wartawan di sana, kita bisa konfirmasi ke teman-teman jaringan yang ada di sana. Betul nggak peristiwa ini? Kalau betul, kita kirim jurnalis kita ke sana. Dan jurnalis kita yang datang ke Aceh itu nggak perlu nginap di hotel. Kita punya saudara-saudara di sana yang akan menampung dan mendukung dia, mengantarkan dia ke tempat peristiwa. Itu luar biasanya yang ketiga ya. Dan insya Allah kami punya program nanti Koperasi Suara Media Mitra Bangsa ini, yaitu program ngaji media ya. Itu dimulai dari Jawa Timur. Kita akan melakukan literasi media. Jadi kita akan mediakan masyarakat supaya tahu bagaimana media. Selain itu, secara paralel kita akan melakukan pelatihan jurnalistik kepada anggota-anggota kita. Jadi anggota kita akan dilatih jurnalistik, bisa mereport, bisa membuat berita, bisa menulis. Dan bagi yang punya bakat untuk jadi wartawan, kita upgrading menjadi wartawan yang profesional ya. Jadi itu akan kita lakukan secara nasional, luar biasa. Dan itu dilakukan secara sukarela loh, dibiayai sendiri. Tidak perlu promo sponsor gitu. Iya, oke. Semua dibiayai sendiri Pak. Dibiayai sendiri. Namanya juga gotong royong tadi ya. Dan ini Indonesia banget gotong royong. Indonesia sekali. Konstitusi kita mengatakan di pasal 33, azas ekonomi kita ini azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan itu apa? Gotong royong. Gotong royong itu dalam bentuk badan usaha, badan hukum apa? Koperasi. Dan kita memunggungi koperasi sudah berpuluh tahun ya. Jadi Pak Jokowi mestinya sekarang katakan kita sudah lama memunggungi laut. Sekarang katakan juga kita lama ini memunggungi koperasi. Kalau kita tidak memunggungi lagi koperasi, tidak perlu tuh investor-investor dari Cina. Tidak perlu, suruh rakyat aja investasi. Nggak perlu bank BUMN kita digadaikan. Nggak perlu BUMN digadaikan, nggak perlu dilantaikan bursa. Buat aja koperasi, kita beli semua itu oleh rakyat Indonesia BUMN itu. Oke, baik, bicara presiden, saya bicara tingkat tokoh ini. Baik, Mitra Muslim, kami juga mengajak Anda untuk bergabung karena sangat asiknya berbincang dengan Pak Ferry. Muslim menguasai media 0315624555, SMS dan WhatsApp di 0855300938. Bicara presiden tadi saya teringat pada tokoh tadi ya. Pak Ferry di sebelumnya menyebutkan ada sowan ke tokoh agama dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah dan sebagainya. Sampai saat ini sampai koperasi ini berdiri begitu Pak Ferry, ada respon nggak dari tokoh-tokoh tertentu begitu untuk pergerakan ini? Banyak ya, respon banyak sekali. Dari ISMI itu ada Pak Ismail Necu yang mendukung kita. Beliau sangat bersemangat dari awal ya. Kemudian ada Gus Salahuddin Wahid dari Tebu Ireng Jombang, itu juga mendukung, bahkan beliau berkenan ya disowani oleh teman-teman waktu itu. Dan nanti kita akan sowan lagi melaporkan bahwa koperasinya sudah dideklarasikan. Mestinya beliau kemarin tanggal 20 datang memberi kita ilmu tentang media ya. Cuma karena berhalangan ada pejabat pejabat Indonesia ya. Menteri ya. Menteri harus ditemui ya. Tapi nanti kalau Koperasi Suara Media Mitra Bangsa sudah besar gitu ya, presiden pun perlu hadir gitu ya. Jadi Gus Solah berhalang hadir. Jadi nanti kita akan sowan, Gus Solah memberikan dukungan dan bersedia menjadi penasehat gerakan ini. Insya Allah kita juga akan sowan nanti ke beberapa tokoh Islam yang kita tahu memiliki kapasitas untuk hal ini, mengawal gerakan ini. Di Jakarta, Fahira Idris, senator Indonesia ya di DPD RI juga mendukung. Beberapa anggota DPR RI Muslim juga mendukung. Dan banyak ya, sesungguhnya Bunda Iren itu juga mendukung, teman-teman Hidayatullah, teman-teman Suara Muslim. Jadi saya pikir banyak ya, belum lagi di daerah-daerah, tokoh-tokoh daerah ya. Di Makassar itu ada Ketua Majelis Ulama Muda Indonesia itu, MIUMI. Itu juga memberikan dukungan. Di Jakarta bahkan FPI memberikan dukungan dari awal. Ya, saya enggak apa-apa. Ada teman-teman kok FPI, ya kenapa? Mereka pembela Islam, biarkan semua mendukung. Teman-teman Muhammadiyah juga mendukung secara pribadi-pribadi ya. NU apalagi ya mendukung secara pribadi-pribadi. Nanti kita akan sowan semua kepada tokoh-tokoh itu. Kita bukan kelompok-kelompokan.
semua kelompok ada di sini. Kita hanya ingin tunjukkan bahwa Muslim mampu kuasai media dan Muslim akan menunjukkan Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa di dalam media. Oke. Kenapa harus cepat tadi Pak Ferry? Karena memang ini adalah tabiatnya media kah? Ya, selain itu memang ya kita lihat bombardir berita-berita yang mendiskreditkan Islam itu tidak berhenti ya, walaupun ada teman-teman organisasi yang kemudian mendatangi kantor-kantor berita media untuk protes gitu ya. Mereka tidak berhenti memframing gerakan Islam, termasuk aksi damai 4.11 yang jelas-jelas itu aksi damai, hanya letupan setelah maghrib itu mereka besar-besarkan, ditunggangi, bahkan dituduh umat ini dibayar. Saya berangkat itu tidak dibayar ya. Beberapa teman saya tahu persis siapa yang membayar gitu loh. Dituduh, bahkan itu pemerintah dikutip menyatakan dibayar. Siapa yang bayar kita? Siapa yang mampu bayar umat 2 juta orang datang ke Jakarta itu gitu loh. Nah, media dengan lancangnya kalau saya katakan, waktu saya kebetulan juga mengisi seminar di Banten, kebetulan ada wakil Pemret Republika, saya bilang media ini sudah lancang kepada umat Muslim Indonesia dengan cara pemberitaannya, termasuk di aksi damai 4.11 membesar-besarkan masalah keributan yang terjadi di akhir ba'da maghrib itu. Jelas-jelas itu kalau saya katakan kesalahan presiden kita sendiri. Ulama datang, umat datang, rakyatnya datang, dia malah pergi tidak menemui, ya kan? Menurut saya wajar kalau kemudian terjadi letupan, walaupun kita tidak menginginkan itu sesungguhnya gitu loh. Jadi menurut saya ini aksi damai, jadi nggak bisa dituduh aksi terprovokasi gitu ya, aksi anarkis setelah maghrib gitu ya. Nah inilah yang membuat kita harus segera membentuk perusahaan ini. Kemudian juga segera ini kenapa kita tidak ingin teman-teman yang sudah siap-siap membantu gerakan ini berdonasi ditolak terus. Jadi kayak sombong kita jadinya. Ada yang mau donasi kita tolak, jangan. Kita tidak mau melanggar hukum. Jangan. Lama-lama nggak mau donasi lagi. Lama-lama nggak mau donasi lagi. Baik, kita akan lanjutkan di sesi yang terakhir Pak Ferry. Terima kasih dan juga Mitra Muslim masih akan menemani Anda sampai pukul setengah 10 ya nanti dalam program Bincang Pagi editorial kita bicara saatnya Muslim menguasai media. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Wala takfu ma laisa laka bi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong kalau memang tidak mempunyai ilmunya. Kita bukan seorang ahli pembangunan, bukan seorang sipil lah katakan gitu. Ngomong-ngomong, oh ini enggak benar ukurannya begini, enggak benar umpamanya, enggak punya ilmu. Dasarnya ngomong enggak benar itu apa gitu. Mutiara-mutiara hikmah para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta ulama-ulama kontemporer kami hadirkan dalam program Nasihat Ulama sebagai panduan umat agar tidak kehilangan arah dan tujuan hidup. Maksudnya benar, ngomongnya salah, ayo kita ngomong sing apik. Nah, kalau memang sudah terjadi demikian, ayo kita saling silaturahmi di antara kita. Itu adalah alangkah indahnya. Nasihat Ulama bersama Ustadz Khairuddin setiap Senin pukul 7 malam di Suara Muslim Radio Network. Nabi itu loh nyolati orang yang punya utang aja enggak mau. Ya toh, disuruh sahabatnya. Inilah abadnya seorang pemimpin. Pengen enggak usah nang akhirat tak tuntut, enggak usah muni ngono, wis dituntut sendiri. Resonansi iman. Sangat besar murka Allah kepada orang yang hanya bisa ngomong aja tetapi tidak melaksanakan. Oleh karena itu maka ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain hendaknya sudah kita praktekkan. Resonansi iman. Akal pun bisa salah. Terbukti banyak orang-orang yang ilmunya setinggi langit tetapi pendapatnya justru memprihatinkan. Kita menyampaikan perbedaan itu dengan baik. Hal-hal yang tidak perlu kita kemukakan di luar juga kita tidak ungkapkan kepada masyarakat. Jangan menyerang agama lain. Kita hormati agama lain, memang berbeda ya sudah berbeda. Resonansi iman setiap Senin sampai Sabtu pukul 9:30 pagi hanya di Suara Muslim. Telah tersedia CD Renungan Bunda Volume 5 menampilkan
Tidak semua siap sukses. Sukses sebagai pengusaha, tidak ada yang tidak mau. Namun dapat dihitung dengan jari yang sedikit yang benar-benar melakukan perjuangan. Kekasih. Wali-wali Allah ini ingat Allah. Di mana-mana ingat kekasih. Mencari bahagia. Tidak ada bahagia itu kalau kita lari dari Allah. Tidak ada upaya itu yang selain Allah ridha yang menghantarkan kita dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan seandainya besok mati. Kalau seandainya besok kita mati, orang-orang di sekeliling kita bersedih atas kematian kita, bukan untuk urusan keselamatan kita dikubur. CD Renungan Bunda Volume 5 bisa Anda dapatkan di Studio Suara Muslim Surabaya, Lumajang, dan Madiun. Untuk pemesanan, hubungi 031 5624 666 031 5624 666. Anda sedang mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network. Baik, Mitra Muslim, adanya keinginan begitu ya untuk umat Islam membangun media yang memberikan informasi yang baik, adil dan berimbang, sekaligus juga mendidik. Tentu ini adalah harapan semua dan banyak media yang sudah ada, entah itu cetak, elektronik, bentuk online atau bahkan bentuk lainnya begitu. Dan di antaranya juga yang hadir begitu bentuk kooperasi yang digagas oleh teman-teman Gerakan Sejuta Umat Gotong Royong untuk Media. Pak Ferry, kita ada penelpon ini di 0315624555. Pak Makin Rahmat, Komisaris Berita Metro ya, termasuk di PWI. Assalamualaikum Pak Makin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan ini telepon sama jurnalis senior. Iya, Pak Rahmat. Alhamdulillah, saya bersyukur ini bisa gabung ini. Jadi ini saya juga mungkin memperkenalkan Pak Ferry, mohon maaf ini mungkin nanti bisa ditampung ini. Siap, Pak Rahmat. Saya ini memang background wartawan. Ya belajar juga memiliki beberapa media. Kalau di koran Berita Metro, sekarang ini koran harian Pak, itu posisinya sebagai komisaris. Siap Pak. Saya juga aktif di advokasi, ikut gabung sama Pak Ahmad Riyad Balmar, juga tetangganya Suara Muslim. Sebelah ini ya. Ini tadi juga saya sedang merintis koran transparansi ini tabloid. Ini mungkin ya bisa dikomben atau nanti saya sekitar 2 tahun yang lalu itu ada Persatuan PJMI, Persatuan Jurnalis Muslim Indonesia. Ini sudah dirintis tapi juga kelihatannya vakum. Tapi di Jakarta aktif Pak. Iya. Di daerah-daerah saya melihat ini peranan koperasi ini nanti bisa dikomunikasikan mungkin jadi lebih bergairah lah Pak. Betul, Pak. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, saya yang di Surabaya aja ya hanya dengar-dengar saja. Waktu Gus Sol ada yang kemarin di Tebu Ireng itu, gerakan yang koperasi ini mau beli satelit yang 50 triliun itu kan gitu. Nah, itu saya membayangkan mimpi ini kapan jadi kenyataan gitu. Itu. Nah, kira-kira nanti yang bisa kami lakukan untuk bersinergi bagaimana Pak Ferry, sehingga teman-teman, saya yakin banyak teman-teman jurnalis maupun pegiat itu soal jurnalis, bahkan simpatisan, itu menginginkan satu kesatuan yang luar biasa, ukhuwah muslim, ukhuwah basoriyah, ukhuwah watoniyah, dan seterusnya itu. Yang sementara ini kan kita jalan sendiri-sendiri. Nah, saya sangat setuju mungkin bagaimana Pak Ferry bisa menjembatani itu melalui wadah koperasi, baik itu secara badan hukum maupun secara personal, gabung di artinya dalam sebuah wadah yang luar biasa. Itu aja mungkin saya tadi ini kebetulan naik mobil saya minggir ini tadi kok tertarik ini. Iya, kesempatan kan nikmat ini, kesempatan bisa komunikasi ini. Betul. Iya. Nah, itu. Terima kasih Pak Nasir, Pak Ferry. Jazakallah khairan hasil.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Persatuan Jurnalis Muslim Indonesia, ada Jurnalis Islam Bersatu dan lain sebagainya juga yang tentu harus menjadi bagian dari gerakan ini juga Pak Ferry ya. Betul, teman-teman jurnalis Islam seperti Jitu ya. Iya. Itu kita juga dari awal sudah ada kontak-kontak, komunikasi. Dan beberapa yang bergabung di dalam gerakan kita ini adalah para rekan-rekan wartawan, banyak ya. Yang hadir kemarin itu dari Riau, itu tokoh wartawan ya, Pak Denny Risman. Kemudian ada dari Jakarta juga, banyak itu wartawan semua, wartawan KT itu juga ada gitu ya. Sekarang mau kita jadikan wartawan M aja. Betul. Ya. Jadi sesungguhnya teman-teman wartawan itu kan harus independen ya. Mereka harus bekerja dengan kode etik jurnalis. Tapi saya yakin ya teman-teman jurnalis itu punya idealisme. Tapi kadang-kadang memang inilah pers yang ada saat ini. Mereka butuh hidup ya di saat undang-undang pers 99 itu memberi kebebasan yang sedemikian, terjadi persaingan kompetisi di industri pers. Kita sebut industri ya. Bang Asahi Siregar dulu sudah memprediksikan hal ini bahwa persaingan industri pers itu akan akhirnya mengubur idealisme jurnalis ya. Dan terbukti sekarang bukan jurnalisnya yang kehilangan idealisme, tapi kondisi yang membuat begitu. Saya tidak percaya seorang jurnalis muslim kemudian menulis berita yang kemudian mendiskreditkan Islam sebagai seorang muslim ya. Tidak percaya saya itu. Kecuali dia memang sudah murtad ya. Lain lagi ceritanya ya. Jadi saya tidak percaya itu. Tapi kondisi di medianya yang kadang-kadang membuat begitu gitu ya. Kadang-kadang ada cerita kepada saya, teman-teman yang punya idealisme itu akhirnya tidak bisa eksis di medianya. Bahkan dengan terpaksa mereka keluar. Di gerakan kita ada beberapa yang seperti itu. Nah, apa yang disampaikan Pak Rahmat tadi memang itu yang akan kita lakukan. Kita akan bersinergi dengan teman-teman jurnalis. Bahkan bukan teman jurnalis, dengan media-media yang sudah eksis. Dengan semua media yang ada. Kita akan bersinergi menyatukan dalam gerakan ini bersama-sama ya. Kita bersama-sama dalam gagasan ini Muslim menguasai media. Maka di dalam pendirian koperasi yang baru lalu saya tekankan bahwa kita ini bukan sedang membuat media gerakan kita, bukan, sedang membuat sebuah perusahaan besar yang diisi beranggotakan Muslim untuk menguasai media. Jadi yang akan kita perbesar apa? Perusahaannya ini yang nanti akan membantu media-media Muslim dalam hal 3 hal itu, kapitalisasi, konsumen media, dan jurnalisnya itu. Jadi tentu kami juga berharap seperti yang disampaikan Pak Rahmat tadi ya, kita akan bertemu bersatu dalam gerakan ini. Dan dari awal memang gerakan ini didukung oleh teman-teman jurnalis Islam. Oke, ada ngaji media tadi Pak Ferry ya, kemudian juga ada upgrading. Mungkin member dari kooperasinya bisa ngundang Pak Makin Rahmat nanti. Betul, itu kita akan lakukan. Jadi nanti kita sudah buat format dalam bentuk gagasan masih ya, nanti akan kita breakdown menjadi sebuah program. Kita akan ada 2 program. Pertama literasi media itu, ngaji media itu, jadi setiap terbuka untuk umum. Jadi media literasi kita coba agar masyarakat juga, kaum muslim juga mampu memfilter berita apa sebaiknya yang disebarkan, berita apa sebaiknya tidak usah disebarkan, berita apa yang sebaiknya dibaca, berita apa yang dibuang aja ke tempat sampah gitu ya. Jangan sudah tahu itu berita sampah malah kita share walaupun dalam kondisi marah ya. Betul. Nah, jangan di-share. Nah, itu literasi media yang kita lakukan. Juga kita akan punya program pelatihan jurnalistik. Nah, pelatihan ini ya untuk para anggota kita tentunya yang berminat untuk menulis jurnalis gitu ya. Yang juga nanti berminat di upgrading menjadi wartawan gitu yang profesional, wartawan muslim yang profesional, yang punya idealisme yang sama, yang bertujuan untuk mengabarkan hal-hal baik di Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih Pak Makin sudah bergabung dan juga Pak Ferry ini sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih untuk inspirasi-inspirasi yang sudah disampaikan. Terakhir mungkin mitra muslim yang baru saja bergabung ingin mengetahui perkembangannya bisa diakses di
di websitenya sejutaumatmendukung.org. Oke, sejutaumatmendukung.org. Silahkan dibaca semua informasi di sana dan juga termasuk pengurus daerah masing-masing provinsi kabupaten, Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Ferry, semoga sukses dan berkah apa yang kita diskusikan. Amin. Jumpa lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Mitra Muslim, terima kasih pula kebersamaan Anda pagi hari ini dalam Bincang Pagi Editorial, dan insya Allah kita akan lanjutkan hari Rabu ya di pukul 8 sampai setengah 10 pagi. Mitra siaran bertugas produser eksekutif Abdul Qahar, saya Muhammad Nasir, dan pengendali alat siar di Lumajang Rismaningrum, di Madiun Irsyadu Asrafin, dan juga Nana Az-Zahra di Ponorogo serta Elsa Khairnisa gatekeeper pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan Bincang Pagi Editorial Suara Muslim Radio Network.